Kali ini Jago Catur Channel akan memperagakan teknik menyerang, cara menyerang tanpa pengorbanan partai antara juara dunia Magnus Carlsen melawan Sergei Karjakin Bilbao Master 2016. Partai diawali dengan Sicilian, ya, juara dunia Magnus Carlsen pada bangunan ini melangkah yang jarang dimainkan, ya, C3. Dijawab oleh hitam dengan kuda F6, dan langkah kedua juga lanjutan dari putih ini. Setelah C3 gajah E2 nggak bisa dimakan, ya, ini ada menteri A4-nya. Dijawab oleh hitam dengan ingin mengeluarkan gajahnya ke G7. Dilanjutkan dengan rokade oleh putih, dijawab gajah G7. Nah, kita lihat di sini melangkah lagi, ya, Carlsen dengan gajah B5, ya, untuk mengelabui persiapan daripada hitam. Dijawab oleh Karjakin dengan kuda C6, ya. Dilanjutkan dengan penangkatan penguasaan petak-petak pusatnya oleh Carlsen dengan D4, dengan rencana D5, ancam kuda, dimakan juga nggak bisa. Pada posisi demikian, hitam menyerang kembali gajah B5 putih dengan menteri B6, dan langkah jawaban putih di sini bukan kuda A3 tapi gajah A4, ya. Hitam langsung melanjutkan dengan makan, ya, dimakan lagi oleh C3, dan untuk menghindari D5 menjawab dengan pengamanan rajanya. Ini E4 masih dalam ancaman dari kuda F6. Kalau sekarang dijaga, nah, ini ada kemungkinan ini, ya, D4-nya diancam, dan ini kurang enak bagi putih, ya. Nah, dalam bangunan demikian, kita perhatikan sebelum gajah G4, ya, putih mengancam dengan D5. Ini ada kemungkinan kuda A5 juga patut dipertimbangkan, kan. Ini lanjutannya ke kuda C4, ya. Dalam partainya hitam menjawab dengan kuda B8, dan putih pengembangan kudanya sambil menjaga E4 dengan kuda C3. Pada posisi ini hitam menekan kuda putih dengan gajah G4 dengan rencana kedepannya nanti pengembangan benteng di jalur C, penguasaan di jalur C. Langsung dijawab, dan ada pertukaran buah di sini. Hitam melanjutkan dengan pengembangan kudanya yang masih terbelakang sambil persiapan yang tadi saya katakan benteng C8 di jalur C. Ini gajah juga harus aktif, namun B2 perlu dijaga dulu, ya, dengan benteng B1, dan dilanjutkan dengan penguasaan jalur C oleh hitam. Di sini putih menjawab dengan penjagaan E4-nya, ya, karena ada rencana beradu di sini, ya. Jadi E4-nya udah dijaga duluan. Hitam ancam menteri, turun E2, dan hitam melanjutkan dengan
kuda D7. Di sini maksudnya biar gajahnya ya di diagonal, gajah G7 aktif ya, dibuka kudanya. Ini udah posisi aman. Nah, ini ada pengembangan gajah dari putih, gajah G5. Hitam di sini ada sedikit jebakan ya, diancam. Ini putih, Carlsen menjawab dengan nggak berani makan E7-nya. Nah, sekarang kita analisa kalau makan ini, ya, kalau makan itu ada kemungkinan ini ya. Nah, satu ya. Yang kedua ada rencana ini. Ya, gajahnya terperangkap. Ini ya, ini mau kuda G6 ya. Ini putih bisa aja di sini melanjutkan dengan kuda B5. Diancam, gajahnya makan dan diancam B5-nya, salah satu terancam ya. Ini ke sini, ini tetap dimakan, makan lagi. Nah, kita perhatikan di sini putih kalah kuantitas ya, dan hitam memiliki gajah diagonal yang sangat kuat ya, E5, D4 semua dikuasai. Ini tidak diinginkan ya oleh putih. Oke, pada saat demikian nggak berani makan E7-nya, dia putih mundur gajah 4, terus ditekan G5 dan gajah mundur. Nah, pada saat ini hitam ada variannya juga bisa ke sini ya. Nah, nanti penguasaan di E5-nya ya. Ini bagus juga kuda G6. Cuma di sini hitam menjawab dengan menteri A6 ya. Ngadu menteri ya. Ngadu menteri. Ini kalau dimakan juga ya nggak enak juga ya, ini jalurnya nanti bisa di begini ya, bisa main begini ya hitam ya, nggak enak juga ya. Walaupun pion rangkap dia tapi mempunyai tekanan-tekanan. Nah, ini putih menghindari pengaduan menteri dengan menteri D1. Sini dijawab. Nah, ini langkah bagus juga. Di sini ada langkah putih. Ini variannya ramai juga nih ke kuda C4 ya. Cuma ada trik begini nanti. Hitam tidak menjalankan kuda C4 tetapi benteng C4. Kemungkinan mau menambah tekanan jalur C-nya dengan ini ya, dengan benteng C8 ya. Nah, di sini kita perhatikan kalau putih ini ya ancam E5, hitam ada sedikit ancaman dengan benteng D4.
Oke, kalau ini ada nggak bisa dimakan, ada kena ya menterinya. Nggak bisa dimakan. Kalau ini ke H5, menteri tetap diancam kembali oleh hitam dengan kuda F6. Ada sulit putih ya. Di sini langkahnya dibalik oleh putih, tidak menjalankan F4 terlebih dahulu, tapi menghindari ancaman-ancaman dari hitam dengan langkah yang manis. Nah, ini langkah yang manis, Raja H1. Jadi nanti habis ini F4, benteng udah nggak bisa ke D4 lagi karena udah nggak ada cek ya. Ini udah minggir ya, itu langkah yang manisnya itu. Dijawab dengan tetap penguasaan jalur C. Dorong, udah aman ya di sini raja makan. Pada saat ini hitam ini mau makan ada gajah D3-nya, hitam memindahkan menterinya. Ini juga udah siap-siap ke sayap raja ya putih. Tapi di sini kita perhatikan hitam Karjakin yang memang terkenal ahli bertahan ya, mempunyai insting yang cukup cepat melihat bertahan. Dia menjalankan menteri B6. Ini maksudnya kita harus tahu juga dia rencananya mau ke sini ya. 8 dan ini yang lemahnya bisa dijaga. Putih tetap menekan pion lemah hitam, ancam. Dan dijawab dengan menteri F5. Ini menterinya cukup superior ya di F5. Nyumun hitam juga mempunyai langkah-langkah ingin mengadu menterinya. Ini rencananya mau ke D7 ya. Ini menterinya sangat kuat di situ ya, jadi harus diusir ya. Diancam dulu. Nah, benteng. Balik lagi ke D4. Nah, ini dimakan oleh putih. Maksudnya biar ini gajahnya udah mati ya, udah nggak bisa lagi jalur diagonalnya. Ini baru diadu ke D1 bentengnya. Sesuai rencana hitam mengadu menteri dan putih menghindari karena mengingat menteri masih dalam posisi menyerang ya, menghindari. Nah, ini nanti rencananya rencana putih ya, ini mau makan gini. Dan kudanya ke E2. Ini ancam, lanjutannya nanti ke sini. Ya. Itu rencana jangka panjangnya ke situ.
Di sini kita menghindari pengaduan benteng dengan benteng B4. Nah, di sini kita mulai perhatikan juga bagaimana cara menyerang ya putih dengan langkah-langkah yang slow tapi meyakinkan. Di sini dengan benteng D2, kelanjutannya ini ya, dan ini menyerang sayap raja. Di sini juga punya maksud menjaga ini juga, jadi banyak maksudnya langkah itu. Nah, hitam menjaga petak F7-nya yang cukup lemah dengan benteng F8 ya. Ini kita lihat itu langkah bagus F8 ya. Tidak hanya menjaga F7, tapi juga ada maksud lain ini, dan memblokade bidak-bidak putih dengan kuda D6. Dilanjutkan dengan teknik menyerang dari putih setelah benteng D2 tadi dengan G4. Nah, di sini hitam juga tidak tinggal diam dan berusaha menyerang balik. Dijawab dengan rencana putih benteng G2. Dengan maksudnya ya yang tadi ini. Nah, itu cara menyerang putih. Nah, sekarang seandainya ini ya, ini putih bisa menjalankan G5, makan. Kalau ini dimakan, gajahnya tetap ditekan dengan benteng G1. Masih bisa sekali dijaga. Dan setelah menteri G3, hitam tinggal menunggu kehancuran. Jadi kalau ini dorong G5 ya, ini terpaksa hitam mencegah kuda H7, dan dilanjutkan dengan H4, tetap G5. Ini hitam berusaha bertahan, rencananya ke sini ya, mengurangi tekanan. Tapi sekali lagi putih tidak memberikan harapan kepada hitam dengan nah, kita perhatikan di sini ini bisa aja ada kemungkinan ini ya, tapi tetap ditekan kembali oleh putih dengan maksudnya mau makan G6 nanti, dan ada kemungkinan dorongan di D6.
G5. Di sini hitam menghindari jalur G-nya dengan memindahkan rajanya ke H8. Putih tetap menekan dengan benteng FG1. Di sini ancamannya banyak juga ya. Mau makan H6 juga itu. Di sini kita memiliki pembelaan dengan berusaha membongkar medan tengahnya dengan F5. Ini bagus juga, cuma dengan tetap memegang kendali, putih memiliki langkah ikatan ke D7 ya. Ini seandainya ini ke sini ya. Seandainya itu ke situ, ini bisa ada kemungkinan dimakan. Makan lagi. Makan lagi. Nah, kalau begini, nah ini malah jadi berbalik kalah, jadi menang hitam. Ya. Seperti tadi kalau ini ke sini ya. Tadi ada, kalau salah ambil varian bisa kalah putih. Kita ulangi lagi. Nah, oke. Dalam analisa posisi demikian, ini nggak akan dimakan, tadi bisa berbalik kalah ya. Ini bisa ancam dulu ya bentengnya. Seandainya ke sini, nah ini kena jalur lokalitas. Nah kalau ke sini, ini bisa ya, ini bisa didorong. Kalau makan ini, nah ini bisa dimakan yang ini. Ya, ada matnya ya, jadi nggak boleh salah ambil. Tadi makan ada
Nah, kalau seandainya tadi ke sini ya, tadi makan-makan ada kuda B5 ya, jangan ambil varian makan H6. Dalam partainya hitam tidak ke sini atau ke sana, tapi menekan E4. Nah, dijawab oleh putih dengan makan H6, makan lagi, dan angka yang sangat menakutkan di sini. Ancamannya ini ya. Udah jaga. Dijawab Menteri G6. Nah, di sini udah sangat berat sekali posisi hitam. Seandainya ini bisa dijawab oleh putih dengan Menteri H5. Maksudnya baru makan ini ya, atau nanti bisa juga bentek ke G6. Dalam partainya hitam melangkah kuda G4 dan dijawab putih dengan benteng G4. Nah, pada bangunan demikian hitam menyerah, udah tidak memiliki harapan sama sekali. Sekarang kalau kita lanjutkan, ini juga agak sulit ya. Oke. Kalau dilanjutkan kalah-kalah juga. Jadi sementara itu dulu masalah teknik menyerang dengan teknik menyerang tanpa pengorbanan. Nanti akan dilanjut dengan materi-materi lainnya. Terima kasih.